Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mukapi. Saya di sini akan menjelaskan video tutorial dengan tema konten mengenai alur dan prosedur berperkara di pengadilan agama atau di pengadilan negeri, yang akan dijelaskan di video slide berikut. Dalam slide berikut saya akan menjelaskan alur dan prosedur berperkara di pengadilan agama. Yaitu tata cara pengajuan berperkara tingkat pertama pengadilan agama. Yang pertama ialah pihak perkara datang ke pengadilan agama dan membawa surat gugatan atau permohonan. Yang kedua, pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan minimal 2 rangkap untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat. Kemudian yang ketiga, petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan pada pasal 182 ayat 1 HIR atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Catatan, bagi yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara prodeo atau cuma-cuma. Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisasi oleh camat. Bagi yang tidak mampu, maka panjar biaya perkara ditaksir Rp0 dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM berdasar pada pasal 273 sampai 281 RBG. Dalam tingkat pertama, para pihak tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama menjadi satu dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya. Yang keempat, petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar atau SKUM dalam rangkap 3. Kelima, pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Yang keenam, pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar atau SKUM kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Kemudian yang ketujuh, pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar atau SKUM seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyelipkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. Dan yang kedelapan, setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar atau SKUM kepada pemegang kas. Yang kesembilan, pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam surat kuasa untuk membayar atau SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama surat kuasa untuk membayar atau SKUM serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan. Kemudian yang ke-10, pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 rangkap serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar atau SKUM. Dan yang ke-11, petugas meja kedua mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Dan yang ke-12, petugas meja kedua menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberikan nomor register kepada pihak berperkara. Dan setelah pendaftaran selesai, maka pihak atau pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim atau PMH dan hari sidang pemeriksaan perkaranya atau PHS. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai alur dan prosedur berperkara di pengadilan agama atau di pengadilan negeri. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.